Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Pada hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat, anugerah, kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan beri untuk setiap kita. Sehingga pada hari ini kita semua boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan biarlah hari ini kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan pujian kita, ucapan syukur kita, agar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang selalu beserta dengan kami Bapa. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah yang sungguh luar biasa seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan kami mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami mau terus mencari wajah-Mu, memandang wajah-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan kami membawa hati kami, hidup kami, untuk kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir, kuasa Tuhan dinyatakan Bapa. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu hadir Bapa. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. ya Yesus. Allah yang setia, Kami bersyukur Tuhan, kami kasih bersyukur, setia kami dalam bersyukur, hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kau yang berkuasa, yang termulia selamanya. Kami angkat kaki kami, kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang disembah Tuhan. Selamanya hanya Kau perkasa, Kau yang agung mulia Tuhan.
bagi nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami siap memberikan sorak-sorai kami hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh Allah kita luar biasa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh karena Tuhan Yesus luar biasa. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Setiap kami bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersama-sama bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sebab kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami mau terus bernyanyi untuk kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Engkau Raja yang layak kami sembah Bapa, yang layak kami tinggikan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
ku lakukan, kau layak disembah. Makasih Tuhan Yesus, sebab Engkau sungguh Allah yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan, yang layak kami tinggikan Bapa. Dan ini setiap kami Tuhan, kami siap Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Kau mengurapi setiap hati kami, telinga kami, pikiran kami Bapa, agar kami boleh bersama-sama menerima berkat yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita boleh bertemu walaupun lewat online. Saya masih melanjutkan apa yang Tuhan inginkan sebagai gereja, jemaat atau eklesianya yang bisa kita pelajari lewat kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Nah, kita sudah membahas yaitu surat Tuhan kepada jemaat di Efesus yang intinya adalah menegur jemaat yang meninggalkan kasih mula-mula. Saya juga sudah menyampaikan tentang penghiburan Tuhan bagi jemaat yang di Smyrna karena menghadapi penderitaan dan kemiskinan yang cukup berat. Dan saya juga sudah menyampaikan surat Tuhan kepada jemaat di Pergamus yang istilahnya sinkretisme, ya imannya dicampur dengan ambisi, keinginan untuk mencari kedudukan, baik di dalam pemerintahan maupun di dalam gereja itu sendiri, pada masa itu tentunya. Dan ini adalah gambaran bahwa Tuhan tidak senang gerejanya yang mencampur baurkan iman, kepercayaannya dengan hal-hal yang berbau okultisme. Itulah sebabnya lewat pelajaran ini kita bisa mengerti isi hati Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi gerejanya yang akan saya uraikan melalui pengalaman, teguran, dan tentunya penghiburan bagi jemaat yang ada di Tiatira. Tiatira ini sebetulnya kota kecil, ya sebelah tenggara dari kota Pergamus, kurang lebih 64 kilo. Jadi dalam kisah para rasul itu tidak pernah disebut pengalaman jemaat yang di Tiatira, hanya disebutkan Lydia dari Tiatira karena Lydia menjual kain ungu. Jadi kota Tiatira ini terkenal dengan produksi kain ungunya. Masalahnya bukan kota kecil, kota pelabuhan seperti Smyrna, bukan. Ya, kota metropolitan seperti Efesus, bukan. Tetapi Tuhan sedang menegaskan seperti apa keinginannya bagi jemaatnya. Karena jemaat itu kan milik Tuhan. Nah, lewat pujian dan teguran bagi jemaatnya yang bagian ketiga, kita bisa melihat bersama di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 dan sampai ke 29. Baik, saya akan mulai. Surat ini diawali dengan Wahyu pasal 2 ayat 18b, ya. Inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, di sini berbicara Tuhan itu menegur dengan mata merah berapi-api, ya. Kenapa
Tuhan menegur dengan mata merah, itu artinya gambarannya Tuhan marah. Kepada siapa? Kepada jemaatnya yang mengingkari imannya. Ya, dan kembali kepada konsep dunia dan cara-cara okultisme yang diadopsi dari daerah sekitar kota Tiatira. Ya, kita tahu kan, sebelum Injil diberitakan atau sebelum kerajaan Allah didengungkan lewat para murid Tuhan Yesus, bahwa dunia ini kan dipengaruhi oleh budaya yang menjadi penyembahan-penyembahan berhala, ya, kepercayaan-kepercayaan yang sangat rumit dan kompleks itu. Nah, itulah sebabnya ketika gereja ada di tengah-tengahnya, gereja seharusnya bisa memberi pengaruh yang positif, bukan ikut terlibat di dalamnya. Nah, itu yang disebut sinkretisme. Ya, sama seperti pada waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada Yosua bahwa itu penduduk Kanaan harus dimusnahkan. Ya, 7 bangsa itu harus dimusnahkan. Kenapa? Karena penduduk Kanaan itu adalah keturunan Ham yang dikutuk Tuhan. Dan mereka penyembah berhala jelas. Ya, Tuhan ingin umatnya ini jangan terpengaruh dengan pola hidup 7 bangsa yang ada di Kanaan. Nah, di zaman era sekarang, sama saja gereja terpengaruh sekali dengan konsep yang ada di dalam dunia. Nah, konsep dunia itu antara lain kepingin hidup mewah, hedonisme, ya, kepingin opo-opo dibeli. Tidak dipakai, pokoknya numpuk, pokoknya beli. Nah, Tuhan menegur pola hidup seperti itu. Kamu hidup dalam dunia ini kan seperti uap. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Kenapa kamu terikat dan fokus hidup hanya di dalam dunia? Nah, ini teguran-teguran kepada jemaatnya, eklesianya. Tujuannya supaya jemaatnya ini bisa mempersiapkan diri. Ya, di masa pandemi ini kan tidak tahu, yang muda bisa mati, yang tua pun masih bisa hidup. Ya, jadi hidup ini seperti uap, seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14-15 itu jelas sekali mengingatkan kita. Kita dalam dunia ini seperti uap, kita dalam dunia ini berkemah saja. Ya, kenapa harus fokus ke situ? Nah, seperti di Pergamus, ya, saya tidak menyebutkan model gereja seperti apa yang seperti itu. Ya, saya koreksi aja sinode saya sendiri yang melihat pola penyampaian firman-Nya itu cenderungnya hanya untuk hidup dalam kemewahan. Ya, dalam dunia sementara ini jelas itu salah. Itulah sebabnya saya mengingatkan, ya, semoga mereka juga mendengar apa yang saya sampaikan dan menyelidiki Alkitab, apakah betul itu sesuai dengan Alkitab atau hanya penafsiran saya yang sepihak. Karena saya menyampaikan isi hati Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena saya juga harus bertanggung jawab pada Tuhan. Ya, sebagai hambanya, pemberita firman, apakah saya betul-betul memberikan firman tanpa tendensi apapun dan motivasi apapun. Nah, itulah sebabnya dengan tidak ada beban itu saya menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3. Ya. Jadi jangan sampai kita ini di mata Tuhan, kita ini dipandang dengan mata merah, menyala-nyala seperti dikatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18b ini. Dan bagaikan kaki tembaga. Tembaga itu dalam Alkitab itu adalah berbicara tentang hukuman. Jadi kalau gereja dia tidak betul-betul hidup selaras kehendaknya, maka akan ada hukuman. Ya, bukan penghargaan tapi hukuman. Nah, di sini juga berbicara Tuhan marah bagi pemimpin dan jemaat yang membiarkan kemurtatan di tengah mereka. Penyelewengan, tidak lagi hidup dalam jalur firman yang benar. Nah, itu dianggap Tuhan murtad. Ya, kenapa? Karena kembali kepada
pola dan gaya hidup dunia yang tendensi ambisius dan maunya memuaskan keinginan dagingnya saja. Nah, inilah teguran Tuhan kepada jemaat yang pola dan gaya hidupnya seperti itu. Ya, minggu depan kita mengikuti ibadah online Paskah ya, dan kebangkitan jadi satu. Kemudian setelah itu saya akan melanjutkan kepada jemaat di Sardis. Ya, jemaat di Sardis itu tentang kekudusan. Ya, harus bertobat. Kalau tidak pasti kena hukuman. Nah, bentuknya apa? Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Tuhan dalam mendidik anak-anaknya. Saya tidak tahu. Saya juga tidak akan mengucapkan karena seperti mengutuki, tidak. Tapi jelas ada hukuman bagi orang yang tidak bertobat. Kenapa seperti itu? Wong hidup kita ini milik Tuhan. Harusnya kan hidup menurut keinginan Tuhan. Tidak bisa hidup semau gue lagi. Ya. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Karena Tuhan ingin memakai kita ini jadi saksi. Jadi saksi itu dalam bahasa lainnya, kita ini sedang dipertontonkan. Kita ini sedang dipertontonkan, dimuliakan, ditinggikan. Kalau standar hidup kita tidak seperti yang Tuhan mau dan tidak mau, maka Tuhan tidak akan memberikan itu. Itulah sebabnya penting ya. Kenapa? Karena hidup dalam dunia ini kan hanya sementara, ya, tidak selamanya. Mari kita hidup sesuai dengan standar Tuhan ya. Nah, kita melihat lebih jauh lagi ayat 18b ya. Kakinya bagaikan tembaga. Nah, ini apa? Tembaga sebagai gambaran hukuman atau penyucian. Kalau tidak bertobat, maka hukuman akan dialami. Nah, kenapa? Karena dasarnya tentunya Alkitab pengalaman. Misalnya, semua korban itu sebelum masuk ruang suci dan ruang maha suci, dia harus dibakar di dalam mezbah. Bakaran itu dari tembaga. Jadi itu berbicara tentang hukuman, tempat menyucikan korban-korban. Ya, puji Tuhan, hari ini Tuhan tidak lagi memerintahkan itu, ya karena kuasa darah Yesus sudah cukup. Coba bayangkan bangsa Israel yang hari-hari ini masih mempertahankan Taurat, maka mereka kalau mempersembahkan Tuhan korban penyucian, keselamatan, pendamaian, syukur, itu pakai korban semua. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk nyembelih kambing domba dan lembu. Lembu itu kalau penyucian untuk dosa satu kelompok besar, satu suku misalnya. Ya, jadi tembaga itu adalah gambaran hukuman penyucian. Kalau tidak bertobat, maka hukuman akan dialami. Ini peringatan yang Tuhan sampaikan lewat Wahyu pasal 2 ayat 18a. B. Nah, sekarang kita melihat ayat 19-nya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ayat ini menjelaskan Tuhan tahu kerohanian jemaatnya, eklesianya, anak-anaknya, umatnya. Tuhan tahu. Ya, termasuk aktivitasnya. Tuhan tahu bahwa pekerjaan terakhir itu lebih banyak. Ya, gereja di masa seperti saat ini, masa pandemi itu pelayanannya ekstra keras. Misalnya para pelayan pujian, musik itu harus mengulang-ulang saat rekaman. Jadi susah. Ya, sudah latihan dulu, setelah saat rekaman, ada gangguan teknis, itu harus diulang-ulang. Lebih capek dari pelayanan pertama. Tetapi Tuhan tahu itu, kecapean kita dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga memberi apresiasi. Ya, sebagai manusia aja kalau lembur pasti ada uang lemburnya. Masa Tuhan tidak memperdulikan? Tuhan peduli, cuma masalahnya kualitas.
mutu yang sering saya sampaikan adalah muatan di dalam semua aktivitas itu apa? Aktivitas itu baik, Tuhan menghargai, Tuhan memberikan penghargaan. Tetapi tujuannya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan atau saya diwah? Ya, Tuhan tahu karena Tuhan bisa menilai sampai dasar hati kita. Nah, itulah sebabnya kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu manusia tidak tahu, Tuhan yang tahu. Apalagi pendoa itu kan di tempat yang tersembunyi, tidak tahu. Tetapi Tuhan lebih menghargai kalau pendoa ini betul-betul tidak ingin dinilai dihargai manusia. Nah, yang ingin saya sampaikan lewat teguran Tuhan bagi jemaatnya di Tiatira ini, walaupun ada peningkatan pelayanan, belum tentu berkenan. Kenapa? Karena yang Tuhan nilai ada kedewasaan rohani. Pengenalan akan Tuhan, bukan banyaknya aktivitas. Jadi pengenalan akan Tuhan itu lebih penting daripada aktivitas, itu intinya. Jadi kalau kita aktivitasnya banyak, capek secara fisik dan jiwa, lelah, Tuhan tahu, tetapi Tuhan tidak menilai itunya. Yang Tuhan nilai adalah kedewasaan rohani. Nah, apa definisi kedewasaan rohani ini? Ya, kedewasaan rohani adalah berbicara Tuhan, kita tahu Yesus adalah juru selamat, kita mengimaninya, kita percaya. Nah, kata percaya saja dalam bahasa Yunani itu dua, pistis dan pisteuo. Kalau pistis itu percaya tok, tapi pisteuo itu mempercayakan. Ya, yang mana ini? Ya, tahu Yesus itu juru selamat, setan pun tahu Yesus itu juru selamat manusia, maka berusaha menggagalkan, mensabot. Ya, tetapi masalahnya kita hidup dalam kehendaknya dengan taat atau tidak. Kalau hidup dalam kehendaknya dengan taat, maka dalam mata Tuhan kita mengalami pertumbuhan rohani. Jadi kalau kita tidak taat dalam kehendaknya itu apa? Semua tertulis dalam Alkitab. Artinya kalau kita baca, merenungkan dan melakukan firman, itu artinya kita taat. Sehingga akhirnya kita jadi tahu kehendaknya. Kenapa? Karena Alkitab mengerti, orang yang tahu kehendaknya itu tahu pikiran Tuhan, tahu perasaan Tuhan, tahu keinginan Tuhan. Nah, itu bisa muncul dengan sendirinya lewat proses ketaatan, dan itu butuh waktu. Ya, sama seperti anak. Anak ini lahir tidak bisa langsung dewasa, ya, kecuali robot. Kecuali robot itu langsung bentuk jadikan aja sesuai dengan seleranya. Kemudian disicip, ya, berbagai bahasa, pengetahuan masuk semua ke otaknya. Itu robot. Tapi manusia butuh proses, bayi disiplin dari mulai sudah belum bisa makan, kemudian dilatih makan sendiri. Kalau merasa mau pipis harus ngomong supaya tahu, tidak ngompol saja pakai pampers, dibiasakan sampai tua. Nah, itu dilatih. Kehidupan rohani juga seperti itu, dilatih. Lewat apa? Baca, renungkan, lakukan firman. Itu baru akan mengalami kedewasaan. Maka orang seperti ini dikenal Tuhan. Tuhan kenal. Kenapa? Karena dia pelaku taat firman. Walaupun belum sempurna, tapi ada kemauan. Kenapa ada kemauan? Karena mengasihi Tuhan, karena menghormati Tuhan. Sama seperti kita sebagai anak. Orang tua memberi nasihat itulah untuk kebaikan, bukan untuk membunuh, tidak. Disiplin, melatih, itu untuk kebaikan masa depannya. Karena orang tua akan lebih tahu kenapa? Karena sudah pengalaman hidup lebih lama. Nah, istilah peribahasanya, orang tua ini sudah makan banyak asam garam dunia. Nah, kalau anak-anak kan belum, misalnya orang tua sudah 1 ton. Nah, anak-anak kan baru 1 kilo, 2 kilo aja, itu maksudnya, ya.
Jadi dikenal Tuhan karena taat firman. Nah sayang banyak anak ini nggih boten kembang nggih. Iya tapi tidak pernah melakukan. Nah kalau seperti itu kan namanya bayi rohani. Bayi rohani itu disebut teknon, ya, children of God itu bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Yunani teknon. Bayi rohani itu ya maunya disuapi, makanan harus yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Pak, kalau khotbah itu jangan yang keras-keras membuat saya pusing. Saya ini dari Senin sampai Sabtu kan sudah pusing mikirkan cari uang, masa Minggu suruh mikir firman lagi. Itu bayi rohani itu. Jadi hal-hal yang lahir ya itu lebih prioritas daripada rohani. Berarti orang pola pikir seperti itu, gereja itu hanya sebuah tempat pelarian, aku sudah ibadah. Kenal Tuhannya tidak peduli. Kalau huios itu son of God. Itu artinya dia dewasa, kalau dewasa kan ngerti. Sama seperti anak, kalau anak ini dewasa kan ngerti, sesuai orang tua cari uang. Di masa pandemi ini seperti ini, mosok nagih jajannya ditingkatkan, minta uang sakunya ditingkatkan. Ini kan anak yang tidak tahu pikiran orang tua. Nah di masa seperti sekarang menjelang Tuhan menjemput umatnya, maka Tuhan ingin setiap umatnya itu dewasa. Nah mungkin bayi itu masuk surga diangkat itu enggak. Jadi selama masa damai sejahtera ini kalau tidak mau dibentuk oleh Tuhan lewat proses-proses Smyrna, ya, tidak mau dikoreksi lewat Pergamus dan tidak mau ditegur lewat Tiatira ini, maka dia pasti akan mengalami zaman antikris. Ayatnya ada banyak, ya saya tidak menjelaskan secara mendetail, nanti muter-muter melenceng ke kemana-mana. Ya, jadi kita harus ini. Kenapa Tuhan Yesus marah? Nah, orang banyak berpikir Tuhan tidak pernah marah. Siapa bilang? Ketika bait sucinya itu buat jualan kambing domba, burung dara, penukaran uang, jadi dimanipulasi sedemikian pula sama pedagang-pedagang yang sudah menyuap para imam supaya mereka menjual barang-barang itu sehingga bangsa Israel ketika mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di bait suci itu harus ditukar dan beli barang di situ. Itu kan kurang ajar itu. Di mark up harganya. Tuhan marah. Sama kalau iman kita ini di mark up untuk kepentingan daging, kelihatan salah, pelayanan ini meningkat supaya Tuhan makin memberkati, itu salah. Tuhan akan marah seperti itu. Tidak bisa kita memanipulasi kegiatan pelayanan hanya untuk menyuap Tuhan. Siapa Tuhan? Masa Tuhan tidak tahu? Ya, jadi Tuhan bisa marah kalau kita hanya tahu juru selamat, tetapi tidak hidup dalam kehendaknya. Ya, tahu juru selamat dan mengakui Yesus memang juru selamat. Tahu kehendaknya tapi tidak menghidupinya. Nah ini yang Tuhan membuat marah seperti itu. Ya, tahu Tuhan itu juru selamat tapi tidak menghidupi ajarannya. Masih hidup gugu karepe dhewe. Menurut logikanya, menurut mindsetnya, menurut apa yang sudah dalam pikirannya. Jadi firman itu diabaikan. Firman yang digunakan kalau butuh pertolongan. Ini kan kurang ajar. Seperti Tuhan itu hanya sebagai tukang sapan. Ya Tuhan, saya mau pergi keluar kota, tolong kirim malaikat jaga. Jadi seperti itu. Tuhan, saya mau usaha, Tuhan berkati. Ya siapa? Tuhan kok disuruh-suruh? Tidak usah disuruh, Tuhan pasti memberkati tepat pada waktunya. Ya. Nah, orang seperti ini Tuhan tidak mengenal. Ya, banyak dasar ayatnya. Di Pergamus sudah saya jelaskan itu ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga diberikan anaknya, sehingga barang siapa percaya maka dia akan diselamatkan. Tetapi ayat 18-19-nya mengatakan, hati roh sudah diterangi, tapi manusia lebih senang hidup dalam dosa, kegelapan. Nah orang seperti itu dikenal Tuhan? Enggak, percaya juru selamat. Tapi dia senang hidup dalam kegelapan. Dikenal Tuhan enggak? Ya tidak.
Justru kalau anaknya itu dihajar, Ibrani 12, 6 dan 7. Kalau anak gampang, itu tidak akan dihajar. Jelas ayatnya. Jadi seperti jemaat di Smyrna yang kita pelajari minggu kedua, itu sengaja diizinkan, tapi ada batasannya. Ya, bukan sampai mati. Tuhan melihat standarnya masuk, pasti selesai. Ada kriterianya, ada standarnya, ya. Jadi dari sini kita tahu kenapa dihukum. Karena percaya Tuhan tapi tidak melakukan firman-Nya. Itu tidak dikenal Tuhan. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh, yaitu ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-Hamba-Ku supaya berbuat sinah dan makan persembahan-persembahan. Pelan-pelan saya jelaskan. Gereja ditegur karena kompromi dengan dunia dan menyingkirkan hamba Tuhan yang setia sampai mati mempertahankan imannya. Di masa itu seperti itu. Jadi orang yang betul-betul salah itu dianggap penyihir sehingga matinya dibakar, disalib, diadu dengan binatang. Seperti itu pada zaman itu. Nah, kalau zaman sekarang dibully, ya sok saleh, sok suci, dadi pendeta apa. Nah, itu bulinya seperti itu zaman sekarang. Ya, orang kalau punya prinsip dia tetap hidup saleh. Tapi kalau tidak, wah langsung aja dia masuk dalam komunitasnya. Ya, seperti ngerokok, kalau tidak rokok bukan laki-laki. Wah, maka aku laki, ikut rokok. Nah, itu orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan itu mempertahankan, sama seperti suku Rekab di zaman Yeremia. Suruh Yeremia minum, tidak, minum, tidak, minum, tidak. Itu artinya orang punya prinsip. Kebenaran itu adalah pegangan. Kebenaran itu barometer. Kebenaran itu adalah ukuran dalam hidup. Bukan dunia. Kalau dunia kan berubah, berarti kita tidak punya prinsip kan. Ya. Jadi Tuhan menegur. Ya, kenapa? Ya itu seperti itu. Ya, kalau tidak menjadi penjilat dianggap kalau tidak korupsi dianggap tidak sepaham dengan kelompoknya karena kelompoknya korupsi semua. Ya, seperti itu ceritanya. Di zaman dulu seperti itu. Sampai zaman sekarang pun masih berlaku kan. Nah, ini yang menyebabkan Tuhan sedih dan marah. Mata memandang dengan nyala api. Nah, kita membahas tentang wanita Isabel. Kenapa menyebut ini? Ini kan mengingatkan tentang istri Ahab di dalam Alkitab. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 16, 17, dan 18 ini. Nah, wanita Isabel ini mengaku sebagai nabiah. Ya, ini adalah gambaran seorang wanita yang punya pengaruh atau berlatar belakang penyembah berhala seperti Isabel, sehingga akhirnya mencampur baurkan iman dengan okultisme. Ini mengingatkan pada akhir zaman ini akan muncul wanita mengaku sebagai nabiah dan ada bukti nubuatannya. Nabiah itu besok akan terjadi seperti ini, maka besok terjadi, wah ini nabiah tenan ini, wah, sehingga orang jadi memuja. Nah, ini adalah gambaran pada akhir zaman akan muncul para nabiah yang mengaku dirinya adalah utusan Tuhan. Ya, tetapi ujung-ujungnya pengajarannya seperti apa? Bagaimana Pak tahu pengajarannya sehat atau tidak sehat? Ya, ukurannya kita harus baca Alkitab dengan baik dan benar. Sama seperti kita, bagaimana bisa menilai uang ini palsu atau asli? Ya, biasakan untuk melihat, memegang uang yang asli, sehingga begitu pegang uang palsu langsung tahu itu palsu. Sama. Kalau kita ini belajar firman dengan baik dan benar, maka begitu ajaran yang tidak benar pasti tahu. Ya, tidak ada, ini pasti utusan Tuhan sungguh, buktinya terbukti. Wah, ini yang bahaya, kita tidak boleh seperti itu.
Ya, sehingga ajaran dan pelayanannya itu mempengaruhi banyak orang percaya. Orang percaya menjadi pengikutnya. Bahaya kan? Ya, bahaya sekali. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh tumbuh dalam kedewasaan. Nah, saya akan membahas sekarang tentang makanan persembahan berhala. Ya, makanan persembahan berhala ini kan susah ya. Susahnya apa? Kalau suku tertentu itu berhala itu diutamakan. Misalnya untuk makan sendiri aja cukup satu lauk. Tapi kalau berhala 20-30 macam. Tuhan ngomong jangan. Nah, apa dasarnya? Ya 1 Korintus pasal 10 itu menjelaskan. Jadi kita tidak bisa makan bekasnya. Kalau saya menggunakan istilah berhala ini setan, ya ini wis dimakan setan gitu, mosok kita ikut makan. Ya, nanti akan saya jelaskan dengan pengalaman-pengalaman. Ya, jadi kalau kita makan sesuatu yang sudah dipersembahkan atau orang menyajikan, silakan makan, tapi ini sudah saya persembahkan loh ke sajen, misalnya. Ya, kalau sudah ngomong gitu, ya kita jangan makan dong. Kalau tidak tahu, nah ini lebih jauh lagi. Bagaimana kalau kita dijebak? Misalnya penginjil pergi ke daerah terpelosok yang kuasa dukunnya, okultismenya tinggi. Bagaimana kita disajikan? Makan saja, walaupun itu sudah dikasih racun misalnya. Markus 16 ayat 18 menjelaskan itu. Kita makan. Sebab apa? Waktu kita mau makan, kita kan berdoa. Nah, pada saat berdoa itu 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5 mengatakan itu disucikan oleh Tuhan. Sehingga dukunnya malah kaget. Loh, ini kok diracun kok tidak mati. Nah, seperti itu. Jadi berbicara tentang hal ini kita tahu betapa luar biasa Tuhan kita ini menyertai kita. Kalau kita mengakui, saya sangat mengakui ya, kita ada hari ini. Sedangkan saya ini kan seringkali bertemu dengan banyak orang. Ya, banyak orang walaupun saya pakai masker, tapi waktu saya makan di tempat ruang makan tertentu kan maskernya dibuka. Ya. Tetapi saya tahu kalau ada harinya ini karena Tuhan yang proteksi. Ya, bukan karena kehati-hatian saya, bukan karena saya mengikuti protokol yang dianjurkan oleh WHO dan pemerintah kita, bukan, tapi Tuhanlah kota benteng pelindungan kita. Nah, kalau kita tahu seperti itu, ya jangan takut. Menginjil daerah-daerah suku terasing itu kan okultismenya sangat kuat sekali. Ya, kita tahu kalau memberitakan hal yang benar, sedangkan kalau kita memberitakan hal benar itu berhala harus disingkirkan. Berhala harus dibakar. Nah kan mereka marah. Nah karena marah gimana caranya? Ya disantet atau diracun makanannya. Bagaimana dengan kita sebagai seorang misionari misalnya? Jangan takut. Karena Tuhanlah yang akan menetralkan segala racun yang dimakan. Termasuk juga air yang diminum. Bukan hanya makanan tapi air juga yang diminum. Ya. Ada banyak contoh tentang hal ini. Ya, kenapa seperti itu? Karena Tuhan memproteksi hambanya yang hidupnya benar. Kecuali hambanya yang tidak hidup benar. Nah itu beda lagi. Statusnya hamba, tapi tidak menjadi hamba Tuhan. Tapi masih menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ya jelas Tuhan tidak akan memproteksi. Nah misalnya ini. Karena kita tahu kan. Orang yang misalnya kita beli sesuatu di pasar, penjualnya sebelum menjual melakukan ritual sebelum menjual. Misalnya saya, ini contoh aja, saya punya hasil panen, misalnya tomat atau kentang. Gimana supaya saya bawa ke pasar, kalau jual di tempat aja pasti bisa lewat tengkulak, tapi harganya kan murah sekali, sehingga saya harus jual ke pasar. Pada saat saya berangkat, kan saya pakai ritual, karena ini contoh, maka saya pakai bunga, air,
Saya siramkan pada buah-buahan, sayuran yang mau saya jual supaya di pasar jadi laku. Gimana Pak? Kita kan nggak tahu. Betul. Beli saja, nggak usah khawatir. Ya, tanpa khawatir. Sebab apa? Sebelum kita makan sayuran, buah-buahan yang kita beli di pasar yang sudah dipersembahkan oleh ritual itu, maka kita tidak perlu takut karena Tuhan yang menguduskan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang dunia seperti ini, cari aja bukunya dukun namanya Pukendi yang sudah bertobat. Nah, di situ jelas sekali orang yang sudah mempersembahkan itu sebetulnya kalau dukunnya itu menceritakan maka semua yang itu sudah dimakan ulat. Ya, mengerikan sekali. Lalu gimana Pak? Kalau kita beli di pasar kan tidak bisa menilai ini sudah dipersembahkan penjualnya atau tidak usah dipikir itu. Karena Tuhan sanggup menguduskan, menyucikan. Itulah Tuhan kita yang peduli kepada kita sedemikian rupa sehingga sampai selembaran buk rontok pun Tuhan mempedulikan, apalagi hal-hal yang penting yang mungkin berguna, bermanfaat bagi kita. Jadi mari kita belajar mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, ya, tanpa reserve lagi. Jangan-jangan ini ya, itu namanya belum 100%. Kita harus mengandalkan Tuhan 100%, percayalah. Kita melihat selanjutnya ayat 21, 23. Ya, ayat 21-nya, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Sinahnya itu artinya sinkretismenya itu. Ya, okultismenya itu. Lihatlah, aku akan melimpar dia ke dalam ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulimparkan ke dalam kesukaran besar. Ya, tribulation. Ya, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ini berbicara tentang ajaran. Susah ya. Ya, karena orang tidak tahu model berhala zaman sekarang itu apa. Karena sudah mengalami perubahan. Ya, berhala zaman dulu kan berbentuk watu. Ya, berhala sekarang kan banyak. Jadi intinya semua yang mengikat kita melebihi mengikatan kepada kebenaran kepada Tuhan itu berhala. Nah, kalau tidak mau bertobat, ayat 21, 22, dan 3, bahkan ayat 23-nya, dan anak-anaknya pun akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau tidak bertobat, Tuhan akan menghukum melalui penyakit yang sedang merajalela. Ya, kalau sekarang merajalela kan COVID. Ya, kenapa bisa? Karena ada proteksi. Tidak ada hadirat Allah. Pentingnya hidup dalam kebenaran itu karena hadirat Allah. Ya, jelas sekali. Ada banyak contoh lah. Saya tidak menceritakan pengalaman, ya nanti saya takutnya kalau Pak Paulus, saya tidak mau itu. Saya ceritakan aja pengalaman hamba Tuhan yang menginjil di Afrika. Ketika menginjil di Afrika dan pulang kembali ke Amerika, maka para dokter Amerika, ini orang-orang seperti ini yang akan bawa penyakit. Jadi mereka merendahkan situasi keadaan di Afrika. Nah, suatu saat mereka sepakat untuk mengundang hamba Tuhan yang suka menginjil, berapa bulan pulang lagi, menginjil, berapa bulan pulang lagi, ini membawa penyakit. Maka dalam satu pertemuan, para dokter ini mengumpulkan, disaksikan wartawan juga. Maka hamba Tuhan ini tenang aja, coba penyakit apa toh yang kamu anggap bahaya, taruh aja dalam tangan. Semua penyakit itu masukkan, ditaruh di atas tangan. Dan setelah dilihat di mikroskop, maka semua virus, bakteri, penyakit, kuman, apapun mati semua. Itu apa? Hadirat Allah. Saya bukan menafsirkan seperti ini menurut penafsiran saya yang dangkal, ada buktinya. Contohnya,
Dikatakan dalam Kisah Rasul, itu dikatakan bayangan para rasul menyembuhkan. Masuk bayangan gelap itu menyembuhkan? Tidak. Begitu para rasul berjalan, itu ada hadirat Allah yang menyembuhkan orang yang ditaruh di pinggir jalan semua. Itu hadirat Allah itu namanya. Kemudian di dalam kisah para rasul juga, di sana dituliskan pada saat Rasul Paulus khotbah sedemikian rupa lamanya sampai dini hari, ada pemuda yang jatuh dari loteng dan mati. Kemudian pemuda ini diambilkan sapu tangan. Kalau sekarang kan ada sapu tangan, ya tidak ngerti, tisu lah. Tisu bekas menyeka keringat Rasul Paulus ini ditempelkan ke tubuh pemuda yang mati hidup itu. Jadi saya menafsirkan itu bukan ngawur. Contoh lagi, dalam 1 Raja 13 ayat 23 itu menjelaskan satu saat bangsa Israel menggotong mayat. Kemudian ada gerombolan suku Moab datang. Kan mereka takut, maka mayatnya dibuang aja dan mereka lari. Dan bukan kebetulan, mayatnya itu jatuh di atas kuburan Elisa. Mayat itu hidup. Artinya orang mati pun masih ada hadiratnya. Itu yang disebut urapan. Jadi kita tahu kalau kita ini hidupnya benar, itu ada urapan yang nyata. Ya, misalnya tumpang tangan kepada orang yang kerasukan. Ya, kerasukan, kalau tumpang tangan pada orang yang tidak kerasukan ya biasa saja. Begitu kerasukan maka setannya akan teriak panas, panas, panas. Itu urapan. Jadi betapa pentingnya kita hidup di masa pandemi ini dengan urapan. Ya bukan karena urapan terus tidak mau pakai masker, itu namanya nantang gebuk. Bukan seperti itu. Ini maksudnya kan teguran di dalam Wahyu pasal 2 ayat 21, 22, 23. Jadi dikatakan pandemi itu bisa kena merajalela. Nah sekarang saya menyebutkan pandemi ini karena sekarang memang sedang bingung dengan perubahan gen ya B113. Ini ada lagi jenis apa? Waduh, udahlah percayalah itu terus berkembang. Ya jenis penyakit apa? Tujuan utamanya Tuhan mengizinkan supaya umatnya itu menyadari hidup di jalur yang benar. Sehingga perlindungan Tuhan itu juga benar dan nyata. Ya. Mengalami masa kesukaran besar sama seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan karena tidak menerima perlindungan. Kesukaran besar yang dimaksud ini bisa juga karena masalah ekonomi, bisa juga karena sudah masuk dalam zaman antikris, ditinggal, tidak terangkat. Tidak mengalami pengangkatan atau rapture. Bisa bayangkan ini, kalau tidak bertobat sungguh-sungguh seperti itu. Bertobat itu apa toh maksudnya? Metanoio. Metanoio itu bukan berhenti berbuat dosa, berbalik arah. Meninggalkan dosa itu namanya metanoio. Bertobat itu seperti itu. Bukan push, ya wis, aku tak leren, begitu sudah ada masalah kembali lagi. Itu namanya push atau istirahat. Tak bisa, itu namanya bukan bertobat. Ya, tetapi betul-betul. Gimana Pak menghadapi keinginan daging? Bangun kehidupan hubungan kita dengan Tuhan, rohani tumbuh, maka ada yang disebut buah penguasaan diri. Jadi Tuhan memerintahkan, menghendaki umatnya hidup benar itu bukan Tuhan lepas tangan, tidak. Tuhan itu tetap mengawasi, menyertai, melindungi. Ya. Nah ini yang memang rotok rumit ya. Dikatakan keturunannya, anak-anakku matikan semua. Nah ini kan keturunannya. Keturunannya juga akan mengalami kesukaran dan bisa binasa. Apa sebabnya? Karena orang tua tidak membimbing.
Jadi dilema sebagai orang tua. Ngomong terus anaknya bosen, jengkel. Orang ngomong ya salah. Ya. Tapi Alkitab jelas mengatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 itu mengatakan, perhatikan didik anakmu. Pada saat kamu berjalan, pada saat keluar, pada saat tidur pun kamu harus mengingatkan siapa Tuhan itu. Artinya kan bahasa Jawanya juweh itu. Wong tua kudu juweh. Tujuannya untuk menyelamatkan generasi masa depan anaknya. Nah, untuk mengingatkan hal ini, orang tua yang tidak memperhatikan kehidupan rohani anaknya, karena binasa ini kan sangat relatif. Bisa kena penyakit, bisa juga karena pergaulan bebas, seks bebas, hamil sebelum masanya, kemudian kena narkoba. Jadi, waduh, ngomong ini kan sangat kompleks sekali. Nah, kenapa orang tua disalahkan? Nah, saya tidak menyalahkan, mengingatkan. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Anak itu milik pusaka Allah. Ayat selanjutnya mengatakan anak ini harus seperti anak panah yang dilepaskan di tangan pahlawan. Siapa pahlawan itu? Orang tua. Sampai kesasaran, bukan missing the target, tidak salah sasaran. Siapa yang membimbing anak sampai tidak salah sasaran? Orang tua. Jadi betapa Tuhan mengutuk anak yang berani sama orang tua, karena tidak menghargai. Ya, berapa hari yang lalu Wayan punya anak. Saya tahu itu kayak apa namanya, si Eta melahirkan. Ya, jadi kalau saya ngomong sama Wayan, Yan, kamu harus nonton supaya tahu penderitaan kamu, pasti menghargai mamahmu, orang tuamu pada waktu melahirkan, seperti apa pergumulan mati dan hidup itu. Jadi kalau anak dikutuk Tuhan karena berani orang tua itu ya wajar. Nah, kembali lagi. Jadi orang tua ini bukan hanya cari uang, ngasih uang kepada anaknya, bukan, tapi mendidik rohani. Misalnya sekarang saya akan memberi alternatif terakhir, ya. Orang tuanya belum rohani, jadi tidak tahu bahwa anak ini barang titipane Gusti Allah. Terus gimana? Anaknya harus tumbuh rohaninya. Kalau dia tumbuh rohaninya, ya dia tidak akan mengalami itu, ya. Ia akan diselamatkan di masa pandemi ini. Juga diselamatkan dari masa-masa antikris berkuasa, ya. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi, ayat 24, 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, ajaran Isabel tadi, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Karena kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah sampai aku datang. Jadi Tuhan pesan bagi yang betul berpegang pada ajaran yang benar untuk tetap tekun dan setia kepada ajaran Isabel, Nabiah yang mandi omongannya itu. Ya, aduh, saya ngomong gini, kalau tidak ngasih contoh, tidak mudeng. Kalau ngasih contoh, dikira nyindir, nah, susah kan. Misalnya, semua warna ini ada artinya. Sehingga pakai jubah ada berbagai warna, berat jubahnya sampai 5 kilo. Ya coba bayangkan seperti itu. Itu apa itu loh? Ya nek kalau mampu beli jubah yang beratnya 5 kilo, harganya ratusan ribu, 1 juta sampai 2 juta. Kalau tidak mampu, tidak ada perlindungan. Ini kan konyol ini. Jadi tidak benar semua itu. Kemudian kuning sebagai raja, mengaku dirinya sebagai raja. Siapa kamu mengaku diri sebagai raja? Kita ini kan debu di mata Tuhan. Debu mendapatkan anugerah sebagai anak. Nah, kenapa tidak bisa memahami seperti itu? Karena tidak mau belajar Alkitab sehingga mudah dibodohi seperti itu.
Itulah sebabnya kalau yang bisa tahu dan tidak terpengaruh dengan hal seperti itu, waduh, kalau seperti itu, aduh susah. Ya, stiker kecil seujung kuku ini. Tapi gambarannya adalah bintang Daud. Katanya sudah ditumpang tangan, maka stiker itu ditaruh dimanapun setan takut. Setan takut dengan stiker, apa bedanya dengan balung babi? Masuk balung babi bisa menakuti setan? Ya ada Isa toh. Yang menakuti setan adalah hadirat Allah. Hadirat Allah muncul dari ketaatan firman. Tanpa ketaatan firman tidak ada hadirat Allah. Simpel kan? Jadi tidak perlu alat-alat benda-benda seperti itu. Apalagi lihat film ya Dracula pakai salib dalam nama Yesus. Lah, salib sebesar apapun dari bahan apapun, kalau yang ngomong aja tidak dikenal Tuhan, dirasuk malahan sama setan. Sama tuh, seperti Skewa anak imam yang melihat pelayanan Rasul Paulus demikian pula dalam Kisah Rasul itu, maka aku mengutuk engkau dalam nama Tuhannya Paulus. Setannya ngomong, sopo kowe? Digeraut sama setannya. Jadi yang penting itulah hidup ketaatan. Itu dengan sendirinya ada proteksi perlindungan Tuhan. Itu yang disebut hadirat Allah. Santet apapun tidak bisa kena karena hadirat Allah, termasuk penyakit. Jadi itu yang harus kita pahami. Mari kita luruskan konsep cara pandang kita yang tidak sehat menjadi sehat. Ajaran yang tidak benar menjadi benar. Ayat 26. Dan barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah ini berbicara tentang memerintah bersama Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 19 itu berbicara tentang mina. Kalau Matius 25 bicara tentang talenta. Tapi yang aneh dalam Lukas pasal 19 itu menceritakan tentang mina. Nah di dalam talenta itu dikatakan Matius 25 yang bisa mengelola talenta dengan baik, maka Tuhan akan memberikan 2 kali lipat, double porsi. Tetapi yang aneh dalam Lukas 19 itu bukan talenta, tetapi kota. Nah kapan ini? Itu ya pemerintahan Tuhan dalam 1000 tahun damai setelah Tuhan turun di atas Bukit Zaitun menghabisi Antikris dan kelompoknya, maka Tuhan memerintah di bumi itu 1000 tahun. Nah, masa Tuhan sendiri? Ini dunia belum diganti loh, masih dunia yang sekarang ini. Ya jelas orang-orang percayanya, ya ada gubernurnya, bupatinya, camatnya, lurahnya, itu istilah yang digunakan supaya mudeng, tahu gambarannya. Nah orang yang setia sampai akhir itu yang ikut memerintah 1000 tahun. Kalau pemerintah sebagai misalnya gubernur itu 4-5 tahun. Ini 1000 tahun, bayangkan. Lah kok iso Pak lamanya? Loh kita kan sudah tubuh kemuliaan. Kalau sudah ikut memerintah berarti tubuh kemuliaan karena kita ikut terangkat. Ketika diangkat itu kan sudah tubuh kemuliaan, sehingga bisa tahan 1000 tahun, bahkan selama-lamanya. Sebab setelah 1000 tahun, maka iblis yang dibuang ke jurang maut itu dilepaskan lagi untuk membujuk orang-orang yang diperintah Tuhan dengan orang-orang yang setia sampai akhir itu. Jadi kita melihat itu loh, goal kita itu sana. Bukan dunia yang sementara ini. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup supaya kita ikut dalam bilangan yang setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Bukan hanya setia dan aktivitas, tapi kualitasnya di mata Tuhan itu baik sehingga mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Nah ayat 27, dan aku akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar, tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Artinya Tuhan itu memberi otoritas yang luar biasa.
seperti tembikar itu dari tanah yang dibakar, ya, seperti kuali, ya, kendi zaman dulu itu diremukkan. Artinya orang percaya bukan sekedar memerintah, tapi juga punya otoritas yang sama yang Bapa Surgawi berikan pada Tuhan Yesus. Itu juga diberikan pada orang-orang percayanya, sehingga bisa memerintah dengan kuasa. Ini luar biasa sekali sebetulnya, ya. Tapi mari kita bayar harganya. Salibkan daging. Tanpa salibkan daging, tidak mungkin manusia roh tumbuh. Aku masih dominan, tidak mungkin manusia rohani itu tumbuh. Jadi aku ini harus dikubur, dimatikan. Ya, itu yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 24, menyalibkan daging setiap hari, baru layak jadi murid. Ini firman Tuhan, ya. Ayat 28. Dan kepadamu akan kukaruniakan bintang timur. Nah, bintang timur di sini berbicara tentang kemuliaan seperti bintang. Ditulis dengan jelas Wahyu 22 ayat 16. Jadi kita yang ikut terangkat dan ikut memerintah bersama Tuhan karena tekun setia sampai akhir itu, maka Tuhan akan memberikan kemuliaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan juga akan berikan kepada kita. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 itu mengatakan kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, kerjakanlah di sini bukan keselamatan tidak sempurna, kita harus mengerjakan, tidak. Maksudnya anugerah keselamatan yang sudah kita terima ini harus dikembangkan. Sehingga ayat 13-14-nya menjelaskan itu menurut kemauan Allah. Menafsirkan firman menurut kemauan Allah. Jadi ada hukum menafsirkan itu yang namanya disebut hermeneutik. Nah, sehingga mengambil ayat ini tidak sembarangan, mengambil ayat menafsirkan harus dibandingkan ayat yang lain bertentangan enggak. Nah, itu namanya eksegesinya sehat. Jadi kita harus mengerjakan anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita secara luar biasa oleh Tuhan ini, harus digali potensi-potensi, dikembangkan menurut kemauan Allah. Maka ayat 15-nya menjelaskan, maka kamu akan menjadi seperti bintang di tengah dunia. Jadi ayat 1 dengan yang lain itu pasti akan klop, ya, tidak bertentangan. Itu namanya benar penafsirannya. Yang terakhir ayat 29. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan apa yang dikatakan Roh. Roh itu adalah ilham yang diberikan pada penulis Alkitab. Sehingga Alkitab ini sering juga disebut roh. Ya, kata-kata roh. Alkitab ini juga disebut kebenaran, aletheia, kebenaran, ya, yang akan menuntun kita hidup benar, ya. Jadi kalau kita ini mau hidup dalam ketaatan akan firman dan dengan baik dan benar, pasti kita akan tahu ajaran yang tidak benar. Muatannya kan kelihatan. Ajaran yang tidak benar itu ujung-ujungnya kalau tidak aku saja yang diceritakan, aku, atau ujung-ujungnya memanjakan daging. Itu jelas tidak benar. Alkitab yang benar itu menyalibkan daging. Ya, jelas ya. Itulah sebabnya kita harus baca Alkitab dengan baik dan benar. Ya, supaya kita ini berkenan di hadapan Allah. Kesimpulannya, teguran bagi gerejanya kalau mencampurkan iman dengan konsep dunia dan okultisme, Tuhan akan segera menghukum. Oleh sebab itu hiduplah yang saleh. Jangan sampai Tuhan memandang dengan mata menyala-nyala seperti api. Tetapi biarlah Tuhan memandang kita dengan penuh kasih. Amin. Mari kita datang berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman kembali untuk melengkapi wawasan dan pengetahuan kami. Kami mau Tuhan hidup berkenan dan kami mau peka menilai ajaran yang tidak benar. Oleh sebab itu tolong kami ya Roh Kudus, bimbing kami supaya kami makin tumbuh rohani, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang tidak ada ujung pangkalnya. Tolong kami Tuhan, dan kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman dari gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya akan mendoakan Bapak Ibu, angkat hatimu dan angkat tanganmu. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang setia, yang mau belajar firman dengan baik. Tuhan tolong, tuntun, terangi roh dan jiwa mereka, sehingga mereka semua, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, boleh diterangi jalan hidupnya, sebagai seluh dan pelita bagi setiap langkah hidup mereka. Kalau mereka sedang mengalami pergumulan, Tuhan buka jalan. Sebab di dalam persoalan pergumulan seringkali capai. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tidak akan mengizinkan kecapean menghadapi masalah persoalan. Tapi Tuhan memberi kelegaan. Oleh sebab itu Tuhan tolong berikan kelegaan kepada jemaat-Mu dalam pergumulan hidup mereka, masalah keluarga, ekonomi, masalah kesehatan, apapun masalahnya Tuhan tolong hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan tuntunan Roh Kudus yang akan membimbing jalan hidupmu pada kehendak Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Kasih setiamu besar selamanya, sebab kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.